Oke. Mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita bisa menjalankan aktivitas kembali, yaitu dengan perkuliahan online. Hari ini kami kelompok 3 dari kelompok Fawaid Tafsir yang terdiri dari yang pertama Maharani Puspasuci, kemudian yang kedua saya sendiri Mia Salsabila, kemudian yang ketiga ada Teh Novi Muflihatul Zahra. Kami akan menyampaikan materi terkait dengan kaidah-kaidah tafsir yang terkait dengan penafsiran bil ra'i. Adapun pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah-kaidah terkait dengan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i sering juga disebut dengan tafsir bil diroyah atau tafsir bil ma'qul, yaitu tafsir Al-Quran yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufassir terhadap tuntunan kaidah bahasa Arab dan kesastraannya. Teori ilmu dan kesastraannya, kemudian ada teori ilmu pengetahuan juga setelah ia mampu menguasai sumber-sumber tadi. Kemudian dalam perkembangannya, tafsir bil ra'i sangat dinamis, namun dalam penerimaannya terbagi menjadi 2 pandangan. Yang pertama, pendapat yang memperbolehkan tafsir bil ra'i, yang kedua, pendapat yang melarang tafsir bil ra'i. Pendapat pertama lebih kuat karena dalam penafsiran Al-Quran, peran akal tidak boleh dikesampingkan, harus tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta kaidah yang dianggap mu'tabaroh. Ya, selanjutnya. Kemudian tafsir bil ra'i bisa diterima selama mufassir dapat menjauhi 5 hal berikut. Pertama, menjauhi sikap terlalu berani menduga-duga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menghindari penafsiran ayat-ayat yang pasti atau ayat-ayat yang qat'i. Selanjutnya, seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan metode ro'yu dan ijtihad, sama aja ya, ro'yu atau ijtihad, perlu memperhatikan beberapa hal berikut di bawah ini untuk dijadikan sebagai sumber penafsiran agar penafsirannya tidak tergolong dalam tafsir yang tidak atau tercela atau al-madmum. Sumber-sumber tersebut adalah yang pertama, sekali adalah petunjuk pada Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membicarakan suatu tema. Kemudian membandingkan antara satu dengan yang lainnya, karena acap kali ayat-ayat tersebut disebutkan secara mujmal dalam satu tempat, dengan disebut secara mufassar dalam tempat lain, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, riwayat sahih yang dikutip dari Nabi dengan tetap mengedepankan sikap selektif terhadap hadis-hadis yang lemah dan palsu. Jika terdapat suatu riwayat yang sahih, maka tidak diperbolehkan menafsirkan dengan menggunakan akal. Kemudian selanjutnya itu mengambil ucapan para sahabat serta sebab ijtihad penafsiran yang dilakukan para sahabat setingkat dengan hadis marfu secara mutlak. Sebagai ulama berpendapat bahwa hukum tersebut marfu ketika berkaitan dengan asbabun nuzul saja.
Kemudian yang terakhir itu makna asli dari bahasa Arab, mengingat Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dengan catatan mufasir harus tetap memperhatikan agar tidak mengarahkan suatu kata terhadap makna yang sangat jarang dalam bahasa Arab. Selanjutnya, berdasarkan fakta itu, syariat Islam tidak memerlukan ilmu pengetahuan alam atau eksakta yang mendalam untuk memahaminya. Hal itu karena ada dua alasan. Yang pertama, mereka yang menerima dan dituju oleh Al-Quran adalah orang-orang yang ummi. Kemudian yang kedua, bila Al-Quran hanya bisa dipahami dengan pengetahuan alam dan eksakta yang mendalam, tentu tidak akan terwujud suatu masyarakat yang besar, baik Arab maupun non-Arab seperti sekarang. Karena akan sangat sulit bagi mereka yang memahami dan menjalankan perintah atau larangan yang memerlukan pengetahuan yang dalam untuk memahaminya. Untuk itu, berkaitan dengan prinsip-prinsip yang perlu dijalankan oleh semua orang, Al-Quran juga menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai dalam maknanya, sedangkan kemampuan manusia dalam memahaminya itu berbeda-beda. Bagi yang dapat memahaminya, itu merupakan kelebihan dan kehormatan baginya. Kemudian selanjutnya, kaidah akan disampaikan oleh oleh Tenovi. Padanya kami persilakan. Selanjutnya kaidah 25. Dalam menafsirkan Al-Quran, dengan bahasa perlu diperhatikan maknanya yang lazim, lebih dikenal resmi, bukan makna yang jarang atau sedikit keterpakaiannya. Al-Quran turun dalam bahasa Arab resmi, fushaha, dan dikenal maknanya. Oleh karena itu, tidak benar bila Al-Quran ditafsirkan dengan makna yang jarang atau sedikit terpakai. Kaidah 25. Ayat-ayat Al-Quran diperlukan sesuai dengan kapasitas berbahasa kaum ummi. Al-Quran turun dalam bahasa Arab sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf ayat 3, diturunkan kepada seorang yang paling fasih, yakni Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat yang menerimanya juga sangat piawai berbahasa. Karena itu, ungkapan Al-Quran disesuaikan dengan kemampuan mereka berbahasa itu, maka Al-Quran hanya dapat dipahami berdasarkan kondisi turunnya itu, yaitu pengindahan terhadap kosakata, susunan kalimat, dan bentuk ungkapan bahasa Arabnya. Di samping perhatian terhadap kultur kaum ummi itu dalam berbahasa. Selanjutnya, kaidah 28. Kosakata Al-Quran tidak boleh digiring maknanya kepada terminologi baru. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah ayat-ayat Al-Quran diperlakukan sesuai dengan kapasitas berbahasa kaum ummi. Maksudnya bahwa sebagian kosakata Al-Quran telah dipahami maknanya oleh mereka yang ada pada masa turunnya. Kemudian kosakata itu memiliki perubahan makna setelah itu, maka tidak boleh seorang pun menggiring makna kosakata itu ke makna baru. Kosakata itu memiliki perubahan makna setelah itu, maka tidak boleh seorang pun menggiring makna kosakata itu ke makna baru yang muncul belakangan tersebut. Kosakata itu harus ditafsirkan sesuai yang dikenal pada masa generasi awal itu. Seorang yang ingin memperoleh pemahaman yang benar perlu mengikuti perkembangan istilah-istilah dalam Islam supaya ia dapat membedakannya dengan istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran. Sering terjadi para mufasir menafsirkan kosakata Al-Quran dengan istilah-istilah yang muncul dalam Islam setelah 3 abad pertama. Selanjutnya kaidah 29. Al-Quran dalam bahasa Arab, karena itu perlu ditempuh cara-cara istinbat dan istidlal Arab dalam menetapkan maknanya. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya, ayat-ayat Al-Quran diperlukan sesuai dengan kultur berbahasa kaum ummi. Tetapi kaidah ini berkenaan dengan masalah yang lebih khusus daripada masalah yang lalu. Kaidah itu meminta perlunya memperlakukan teks-teks secara wajar tanpa pemaksaan dengan cara tidak membebankan. Kaidah itu meminta perlunya
dengan cara tidak membebankan kepada teks apa yang tidak perlu dibebankan dan tidak menggiringnya kepada cara-cara pemahaman yang tidak sesuai dengan kultur Arab yang akan membawa kepada kekeliruan dan pemerkosaan makna. Kaidah ini menghendaki perlunya seorang mufasir punya pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum dan kekhasan bahasa Arab, di mana orang Arab mengungkapkan secara umum tetapi maksudnya khusus, atau maksudnya umum pada satu segi dan khusus pada segi lain. Juga umum tetapi maksudnya khusus. Zahir tetapi maksudnya bukan zahir. Semuanya itu dikenali pada awal kalimat, tengahnya, atau akhirnya. Di samping sesuatu diberi makna yang banyak dan sebaliknya. Dan nama lainnya lagi dikenal dalam bahasa Arab, bahasa mereka. Siapa yang mengabaikan hal itu dan memperlakukan Al-Quran semata-mata berdasarkan rasio tanpa memperhatikan hukum-hukum bahasa Arab itu, rasionya itu pasti salah dan jauh dari kebenaran. Selanjutnya ada contoh dan penjelasan kaidah-kaidah terkait dengan tafsir biroi. Contoh kaidah ke-25 yang dijelaskan pada surah An-Naba ayat 28 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Yang artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula minuman. Sebagian mufasir ada yang menafsirkan barda yang maknanya dingin, sejuk dalam ayat itu dengan tidur. Makna itu jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Makna bardan yang dikenal dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang mendinginkan panasnya badan. Oleh karena itu, pemaknaannya tidak bisa dibelokkan ke makna di atas. Ibnu Jarir menyatakan bahwa sekalipun tidur dapat mendinginkan panasnya rasa dahaga, tetapi memaknai kata itu dengan kata tidur tidak dikenal. Sedangkan menafsirkan makna ayat harus dengan makna yang dikenal lazim, tidak dengan lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya contoh kaidah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Contoh kaidah ke-26 yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 64 mengenai tangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha. Yang artinya, tidak demikian, tetapi kedua-dua tangannya terbuka. Ia menafkahkan bagaimana ia kehendaki. Ada yang menafsirkan tangan dalam ayat itu dengan nikmat. Tafsir itu jelas salah. Al-Asy'ari dalam bukunya Al-Ibanah menyatakan bahwa tidak ditemukan dalam bahasa Arab atau tradisi mereka kalimat misalnya amiltu kaza bi yadayya. Amiltu kaza bi yadayya. Saya mengerjakan itu dengan kedua tangan saya. Kedua tangan itu berarti nikmat. Atau kalimat fa'altu bi yadayya. Saya melakukannya dengan kedua tangan saya. Tangan di situ berarti nikmat atau li alaihi yad. Saya ada tangan atasnya. Tangan artinya nikmat. Dari segi kebahasaan, tangan memang dapat berarti nikmat. Tetapi dalam penggunaan bahasa Arab, makna itu tidak terpakai. Kemudian contoh kaidah ke-28, kata Al-Madinah dan Al-Qaryah yang dijelaskan dalam Al-Quran berarti sama dalam pengertian sekarang. Al-Madinah, kota dengan administrasi yang lebih luas, sedangkan Al-Qaryah lebih kecil. Di antaranya juga ada kata as-sodaqoh dalam Al-Quran dan pemahaman salaf meliputi zakat wajib dan sedekah sunnah. Sedangkan bagi ulama belakangan atau mutaakhirin itu artinya adalah sedekah sunnah. Demikian pula kata al-fardu dalam istilah ulama belakangan maknanya wajib, dan bagi yang lainnya lagi yaitu sesuatu yang jelas berdasarkan dalil yang pasti atau qot'i. Sedangkan dalam Al-Quran maknanya penjelasan atau bayan, turun dan halal. Kemudian kata al-wali
dalam Al-Quran dan Salaf berarti penolong atau mantan budak, al-maula. Wali Allah adalah penolong agamanya, yaitu mereka yang beriman. Pada sebagian ulama belakangan, kata itu berarti segolongan manusia yang memiliki kemampuan di luar kebiasaan atau keramat yang tidak dikenal pada masa sahabat. Kemudian yang terakhir, kaidah ke-29 pada surah Al-Baqarah ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Yang artinya Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Para ulama berbeda pendapat mengenai warna sapi yang perlu dicari untuk disembelih itu. Ada yang menafsirkannya hitam sekali, dan ada yang menafsirkannya kuning tanduknya atau kukunya. Ibnu Jarir berkata, saya kira orang yang mengatakan bahwa sofro itu kuning, dalam ayat itu maksudnya hitam. Mendasarkan pendapatnya pada pernyataan untuk melukiskan unta hitam. Hazihi ibl suf, hazihi naqo safro. Ini unta jantan kuning, ini unta betina kuning. Artinya hitam. Hal itu dikatakan demikian bagi unta karena hitamnya mengarah kepada kuning. Dan jika unta diberi sifat demikian, maka sifatnya tidak sama dengan sapi. Di samping Arab tidak melukiskan sifat hitam pekat dengan kata faqi', tetapi dengan haluk atau sangat. Maka Anda katakan huwa aswad halik, wahanik wahaluk, wa aswad gorib, wa aswad gorbib, wa dajuji. Itu hitam sangat. Tidak boleh Anda katakan huwa aswad faqi', itu hitam pekat. Tetapi Anda katakan huwa asfar faqi', itu kuning pekat. Berdasarkan hal itu, maka memberinya sifat faqi' merupakan bukti bahwa makna ayat itu bukan sebagaimana ditafsirkan mereka bahwa potongan ayat itu adalah hitam sekali, tetapi maknanya itu adalah hitam tapi kekuning-kuningan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Tes. Kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran, Mi? Kedengeran. Mungkin cukup sekian penjabaran materi hari ini. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin dari yang tadi dijabarkan adanya atau menambahkan, dipersilahkan kepada teman-teman sekalian.
Gimana teman-teman? Pada yang mengganjal pertanyaan atau menambahkan? Ada pertanyaan nih. Ya, mau menyampaikan ini ya teman-teman. Jadi kan tadi terkait dengan tafsir birroi, tadi kan dalam perkembangan tafsir birroi itu sangat dinamis. Cuman ada yang menolak, ada juga yang menerima tafsir birroi. Nah, untuk penafsiran dengan ijtihad harus tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta kaidah yang dianggap mu'tabaroh. Nah, maksudnya mu'tabaroh itu adalah suatu torikoh, ada torikoh yang mempunyai sanad atau mata rantai yang bersambung sampai ke Rasulullah. Jadi nggak semata-mata hanya torikoh yang torikoh sendiri kayak gitu. Jadi mu'tabar ini terbukti sanadnya nyampe sama Rasulullah, nyampe ke Rasulullah. Kaidahnya seperti itu. Nggak ada yang nanya teman-teman. Bingung ya? Atau ada yang menambahkan nih teman-teman? Menurut kita itu kurang banget ini. Makalahnya itu kurang banget, Masya Allah. Mohon maaf ya. Ada yang mau nanya nggak? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada mungkin cukupin aja ya, atau gimana? Bener nih, nggak ada yang... Mia mau bahas tentang sesuatu dulu nih. Mau mereview. Boleh, silakan. Jadi kan ya. tadi ada tafsir birroi itu bisa diterima selama mufasir itu dapat menjauhi 5 hal berikut.
yang 5 tadi. Terus di sini ada menghindari penafsiran ayat yang menghindari penafsiran ayat yang qat'i. Nah, ini kan pelajaran kita udah lama ya. Kita review lagi apa itu ayat qat'i, apa itu ayat yang zanni. Ayat qat'i itu ayat yang pasti ya. Misalnya contohnya kayak misalnya aqimus shalah, maksudnya ayat ini tuh ayat ini belum pasti menunjukkan kewajiban sholat. Ini qat'i ya, ayat yang qat'i. Dan belum pasti juga yang dimaksud dengan sholat adalah kegiatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Karena menurut bahasa sholat adalah doa. Namun demikian, menurut Pak Quraisy Shihab, melalui beberapa argumentasi lain dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan perintah sholat di sini dalam ayat aqimus shalah adalah wajib dan bahwa ia adalah sholat 5 kali dalam sehari. Argumentasi itu antara lain dikuatkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan kritis atau perang. Beliau juga menegaskan bahwa perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Setelah adanya berbagai argumentasi yang menguatkan itu, barulah dinyatakan bahwa ayat aqimus shalah itu ayat yang qat'i. Jadi di dalamnya nggak ada perdebatan ya, aqimus shalah kayak gitu. Dirikanlah sholat. Kemudian ayat yang dhanni yaitu ayat yang masih ada beberapa perbincangan, maksudnya perlu dibahas lagi kayak gitu. Dhanni itu syakun ya, apa keraguan ya. Dhanni itu sama dengan syakun, keraguan. Contohnya ayat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang dhanni itu ada di kalimat salah satu quru, yaitu ayat tersebut tidak bersifat qat'i tetapi dhanni, karena kata quru pada ayat tersebut dapat berarti suci, dapat juga berarti haid, tidak dapat dipastikan, jadi belum pasti, masih ragu karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup yang mendukung salah satu ulama kayak gitu. Mungkin itu aja. Gimana, mau udahan Jal? Dari pemakalahnya gimana? Ini nggak ada yang nanya, gimana dong? Nggak ada yang nanya nih teman-teman. Ada yang mau nanya, nambahin nggak? Neng Asri, Masya Allah. Kayaknya ada yang mau ditanyain, Neng. Ayo kadang mungkin mau bertanya. Dia tuh dari tadi kayaknya mau nanya gitu. Gak usah Demi deh, gak usah nyari masalah sama aku deh. Udah. Udah Dijal kayaknya nggak ada ya? Insya Allah. Kayaknya Bapak nggak masuk apa? Cuma rekam aja ya? Ya mungkin. Sepertinya kalau emang nggak ada yang didiskusikan lagi, boleh di itu aja kali ya, disudahi aja. Baik. Mungkin ini kebijakan dari Kosma kita karena udah nggak ada yang nanya. Kita akhiri ya presentasi hari ini. Semoga walaupun ada yang nggak paham ataupun paham, tapi tetap dapat barokahnya dari pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih makalah.